Silakan subscribe, like, share dan tuliskan komen tentang cerita ini. Kita mulai kisah yang berjudul Telepon yang tidak pernah diangkat. Namaku Sulastri, usiaku 59 tahun, dan sudah hampir 7 tahun terakhir aku tinggal sendirian di rumah yang dulu ramai oleh suara tawa anak-anak. Sekarang, yang terdengar setiap malam hanyalah suara jam dinding dan kadang radio tua yang kuputar untuk menemani sepi. Aku punya satu kebiasaan yang orang lain mungkin anggap aneh. Setiap malam pukul 9, aku akan duduk di kursi dekat jendela, menatap ponsel lamaku, lalu menekan nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. Nomor anak laki-lakiku, Rian. Nomor itu jarang sekali dijawab. Tapi aku tetap menelpon, karena bagiku, suara tuut-tuut yang panjang itu sudah seperti doa yang terus menembus jarak. Rian anak satu-satunya. Ayahnya meninggal waktu dia baru masuk kuliah. Sejak itu aku bekerja keras, menjahit, berjualan nasi uduk, apapun yang bisa kulakukan, agar dia bisa terus sekolah. Dan Tuhan baik, Rian lulus dan dapat pekerjaan bagus di Jakarta. Sejak itu hidupnya berubah, lebih sibuk, lebih jauh, dan mungkin, lebih lupa. Awalnya ia sering pulang, lalu jadi 2 bulan sekali, lalu setahun sekali, dan sekarang, sudah hampir 3 tahun ia tidak pernah pulang sama sekali. Alasannya selalu sama, kerjaan banyak, klien luar negeri, atau lagi, tidak sempat. Tapi ibu mana yang bisa berhenti berharap? Aku masih ingat percakapan terakhir kami lewat telepon, 2 tahun lalu. Aku bilang, Rian, kapan kamu pulang? Ibu sudah masak sayur asem kesukaanmu. Dia tertawa di ujung sana. Nanti, Bu, minggu depan ya. Aku lagi proyek besar. Aku jawab, iya, nak, hati-hati kerja. Tapi minggu depan itu tidak pernah datang. Sejak itu, nomor teleponnya jarang sekali diangkat. Kadang tersambung, tapi langsung terputus. Kadang hanya berdering panjang lalu diam. Namun aku tidak pernah berhenti menelpon. Karena bagi ibu, panggilan itu bukan tentang jawaban, tapi tentang rasa sayang yang tak bisa disampaikan dengan cara lain. Suatu malam, aku menelpon seperti biasa. Nada sambung berbunyi 3 kali, 4 kali. Dan tiba-tiba, kali ini diangkat. Tapi suara di seberang bukan suara Rian. Suara itu perempuan, lembut tapi asing. Halo, aku bingung. Maaf, ini rumah Rian. Perempuan itu diam sebentar, lalu berkata pelan. Ibu siapa? Saya ibunya, Ibu Sulastri. Hening beberapa detik, lalu suara itu menurun, seperti sedang menahan sesuatu. Ibu, maaf, Rian sedang di rumah sakit. Sudah 2 minggu ini, dunia di sekitarku langsung terasa berputar. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Di rumah sakit mana, nak? RS Cipto, Jakarta. Saya Lila, teman kantornya. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengemasi pakaian, mengambil tas kecil, dan berangkat dengan bus malam. Sepanjang perjalanan, pikiranku hanya berisi satu kalimat. Kenapa anakku tidak bilang apa-apa? Pagi-pagi aku tiba di rumah sakit. Begitu masuk ruang perawatan, kulihat sosok yang dulu kukenali sebagai anak kecil yang suka berlari di halaman rumah. Kini terbaring dengan wajah pucat, tubuhnya kurus, dan alat bantu pernapasan di samping tempat tidur. Rian, aku menahan napas. Langkahku gemetar. Lila, perempuan yang menjawab telepon tadi, menyambutku. Ibu, Rian kena komplikasi ginjal. Dia sudah lama terapi, tapi sembunyi dari keluarga. Aku menatapnya, tak percaya. Kenapa? Dia gak bilang. Lila menunduk. Katanya gak mau bikin ibu khawatir. Dia janji mau sembuh dulu baru pulang. Air mataku pecah. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. Rian, ini ibu. Ibu datang. Kelopak matanya bergerak pelan. Suara serak keluar dari bibirnya. Ibu, maaf. Aku menggeleng, menggenggam tangannya lebih erat. Jangan minta maaf, nak. Kamu cuma sakit, bukan berdosa. Hari-hari berikutnya aku tinggal di rumah sakit. Setiap pagi aku bersihkan badannya, mengganti baju, dan menyuapi bubur sedikit demi sedikit. Kadang kami hanya diam, tapi dalam diam itu ada 1000 kata yang tidak sempat diucapkan. Suatu sore, ia berkata pelan. Ibu masih sering nelpon aku, iya. Aku tersenyum sambil menahan tangis. Iya, tapi kamu gak pernah angkat. Ia tersenyum lemah. Aku takut, Bu. Takut apa? Takut dengar suara ibu, karena aku belum bisa pulang. Aku menatapnya, mata kami bertemu.
Rian, kamu gak perlu pulang ke rumah. Cukup panggil ibu, itu sudah cukup buatku. Ia menangis pelan, dan sore itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kami bicara lama, tentang masa kecilnya, tentang almarhum ayahnya, tentang hal-hal kecil yang dulu terasa remeh tapi ternyata paling berharga. 2 minggu kemudian, kondisi Rian sempat membaik. Ia mulai bisa duduk, bahkan tertawa kecil. Kami makan bubur bersama di samping jendela rumah sakit. Tapi malamnya, tubuhnya tiba-tiba melemah lagi. Dokter bilang, fungsi ginjalnya menurun cepat. Aku hanya bisa berdoa di sisi tempat tidurnya. Pukul 2 dini hari, Rian menggenggam tanganku. Ibu, aku mendekat. Iya, nak, saya takut ninggalin ibu sendirian. Aku menggeleng, menahan air mata. Jangan takut, ibu kuat karena kamu pernah bikin ibu bahagia. Ia tersenyum kecil, lalu menutup mata dengan damai. Dan detik berikutnya, alat monitor berbunyi panjang. Beberapa hari setelah pemakaman, aku kembali ke rumah. Rumah itu sunyi seperti dulu, tapi kali ini kesunyiannya lain, bukan kosong, tapi penuh kenangan. Di meja dekat jendela, ponselku bergetar. Nomor yang muncul di layar, Rian. Aku menatapnya lama, dada sesak. Ternyata Lila menelepon. Ibu, maaf, saya menemukan ponsel Rian di lacinya. Ada pesan suara untuk ibu. Aku meminta ia kirimkan rekamannya. Malam itu, aku memutar pesan suara itu. Suara Rian terdengar lemah tapi jelas. Ibu, kalau ibu dengar ini, berarti aku mungkin gak sempat bilang langsung. Maaf karena jarang ngangkat telepon ibu. Aku bukan lupa, aku cuma takut ibu dengar suara lemahku. Tapi setiap kali ponsel berdering malam-malam, aku tahu itu ibu. Dan aku selalu senyum, karena itu tanda bahwa ada seseorang yang masih mengingatku setiap hari. Terima kasih, Bu. Doa ibu yang bikin aku kuat sampai akhir. Aku menangis sejadi-jadinya malam itu. Tapi di sela tangis, aku juga tersenyum, karena akhirnya, telepon yang tak pernah diangkat, itu ternyata selalu dijawab, hanya saja dalam cara yang berbeda. Sekarang, aku masih duduk di kursi dekat jendela setiap malam pukul 9. Aku masih menatap ponsel yang sama, tapi bukan untuk menelpon lagi. Aku hanya menatapnya, lalu berbisik pelan. Selamat malam, nak. Ibu tetap sayang kamu. Dan entah kenapa, setiap kali aku berkata begitu, lampu di depan rumah selalu bergetar sedikit, seolah Rian membalas. Selamat malam, Bu. Aku Sulastri. Dan ini kisahku tentang telepon yang tak pernah diangkat. Tentang doa seorang ibu yang selalu tersambung. Meski sinyal dunia sudah terputus. Kadang cinta tidak butuh jawaban. Cukup keberanian untuk terus memanggil meski tak disahut. Telepon yang tidak diangkat pun bisa jadi bentuk doa. Karena Tuhan selalu jadi operator terakhir yang menghubungkan hati. Jika hari ini ada seseorang yang jarang menjawab panggilanmu, jangan berhenti mencintai. Karena bisa jadi, di sisi lain sana, ia sedang belajar caranya pulang.